Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dari Sabang sampai Merauke, selamat berjumpa kembali dengan channel Insan Dongeng. Pada kesempatan ini akan membacakan lagi roman klasik Si Cebol Rindukan Bulan bagian kedua. Selamat mendengarkan. Hei kawan, engkau sudah terlampau amat ini, tegur kawan-kawan Sulaiman. Celaka engkau nanti dibalaskannya. Hatinya tak sama dengan hati kita. Kalau ia sudah mata gelap, ganasnya macam babi luka. Biar disigainya langit, biar disiarnya tebat, jawab Sulaiman dengan angkuh. Mengutuk hati saya melihat pongahnya. Mentang-mentang ia kaya, semua kita ini hendak diinjaknya saja. Baru kemarin dia turun kemari, sudah mau melaga-laga. Awa ini sampah saja tampak olehnya. Lebih-lebih padaku sangat benar bencinya. Entah apa sebabnya, aku tak tahu. Agaknya berbulu matanya memandangku. Sebab tiap-tiap bertemu dia selalu engkau olok-olokan, kata kawannya. Tentu saja menyangka hatinya melihat engkau. Tetapi kalau engkau pandai mengambil-ngambil hatinya, aku kira mau ia mengambil engkau jadi menantu. Apalagi rupamu pun ada cakap di antara kami semua ini. Benar Sulaiman, anaknya macam si bungsu, berdarah tumitnya dipijaknya, kata yang lain. Macam-macam saja pendapatmu, kata Sulaiman tertawa-tawa. Tetapi benar juga seonggok, anaknya memang kinantan. Dalam kampung kita ini tak berkakak lagi. Apa katamu tadi? Mau dia mengambil orang macam kita ini jadi menantu? Tukang pukat makan kerawat, si miskin tak tahu diri, si hina tak tahu malu. Wah! Sedangkan si Didong, tunangan si Fatimah sekarang, tunangan sejak dari kecil, orangnya cakap, putih, bersih, bergaji, ibunya orang cakap pula, lagi dibencinya, apalagi kita macam sempelah orang ini. Sebagai katanya itu, untuk pembasuh kaki anaknya saja, barangkali tak patut. Jadi si Fatimah sudah bertunangan dengan si Didong, kata seorang kawan. Tak ku tahu, patutlah anak muda itu acap kali tanpa olehku di sana. Aku kira dia pergi bertandang-tandang saja, maklumlah orang sama-sama dia. Tapi si Didong sudah jauh, kata Sulaiman. Kata orang neneknya dahulu yang datang dari sana, aku rasa sekurang-kurangnya sudah 3 angkat meminum air di sini. Si Ahmad pendek juga sudah bergelar, kata kawannya pula kepada Sulaiman. Sebab itu engkau mesti ingat-ingat, jangan diimbau-imbau juga amat pendek, nanti engkau didakwanya. Siapa gelarnya? Wah, kalau begitu rupanya engkau belum tahu. Gelarnya Pandeka. Pandeka apa? Itu aku tak tahu, entah Pandeka langit, entah Pandeka bumi, entah Pandeka kulun-kulun. Masya Allah, betul, baru aku mendengar, kata Sulaiman dengan gelak terbahak-bahak. Siapa yang memberi dia gelar? Boleh engkau tanyakan padanya, aku tak tahu, tapi boleh jadi dia sendiri yang mencari gelar itu. Cuma aku dengar orang-orang memanggilkan dia demikian. Kalau begitu, baiklah, dari sini ke atas tahulah aku. Nanti aku panggilan Pandeka Samik atau Pandeka Pendek. Sulaiman tertawa-tawa dan kawan-kawannya pun tertawa-tawa pula. Tadi engkau katakan engkau Pandeka benci akan bakal menantunya itu. Bagaimana pula jalannya? Tanya kawannya. Aku dengar semenjak ia berkenalan dengan Sultan Ajis, engkau kelerek di kantor tuan besar, dia tak peduli lagi pada si Didong. Dan mengambil Sultan itukah ia jadi menantunya? Siapa tahu dia hendak memanjat langit pula. Kalau benar begitu, betul gila si Ahmad pendek. Sementara itu, Pandeka dan bujangnya sampailah ke sebuah kebun kelapa yang lebar. Itulah sebuah di antara kebun-kebun kelapanya yang ditunggui oleh seorang bujangnya bernama Ali.
Hati orang kaya itu masih bernyala-nyala karena marahnya tiada lepas, maka memandanglah ia ke kiri dan ke kanan dengan mata berapi-api, mencari apa-apa tempat melepaskan marahnya itu. Untung akan mujur tanpa olehnya seperinduan kambing sedang makan daun-daunan di dalam kebun. Melihat itu sebagai disengat kalajengking, Pandeka melompat menghentam tanah, menghardik mendamik dada. Binatang keparat, binatang akan disepah harimau. Apa dikiranya ini cencang latih ninik moyangnya? His, musnahkanlah harimau. Sementara tuannya merentak-rentak dan mendamik-damik dada, si Baduk berdiri di belakang sambil menguap-nguap, mengangakkan mulutnya lebar-lebar sebagai orang yang sangat jemu menonton suatu permainan. Yang tidak sedikit juga menarik hati, tiba-tiba Pandeka berhenti menyumpah-nyumpah. Ia menudungkan tangan ke matanya sambil memandang dengan tajam ke satu penjuru. Ada orang aku lihat di kebun, Baduk, serunya dengan bengis. Tentu pencuri pula yang telah masuk memalingi kelapakku. Boleh jadi si Ali tadi rumah sekarang, tapi nantilah. Si Baduk memberani-beranikan hatinya lalu berkata, lebih baik kita terus dahulu ke peralatan itu. Engkau nanti kita terlambat, orang selesai kita datang. Bodoh Pandir, bingung itu juga yang teringat olehmu. Hartaku sudah lindang tandas oleh orang tak engkau pikir. Lagi engkau kira aku tak bermalu pergi dengan pakaian yang sudah begini? Ayo, kejarlah orang itu. Ayolah. Ayolah, engkau dahulu, kata si Baduk dengan muka yang kelihatan amat sebal, karena harapannya akan makan kari benggala di tempat peralatan itu sudah putus. Ayo, engkau yang saya perintah, binatang. Bertua-tua jugalah kita, Bak Indah yang engkau, karena engkau yang tua, engkau dahulu. Ketulahan hamba kalau mendahului engkau. Cis, anjing betina, betul di kandang saja engkau menyalak, di luar melihat tikus engkau takut. Yang tampak olehku itu bukan bangsa sempelah dunia tadi, hanya perempuan tua. Sambil berkata itu Pandeka berlari memburu orang itu karena ia takut destarnya akan jatuh. Maka sebelah tangannya menekankan destar itu di kepala dan yang sebelah memegang tongkat sambil mengangkat sarung. Tak ada ubahnya dari perempuan berlari sedang menjunjung beban. Si Baduk mengiring di belakang dengan memencak-mencak dan sebentar-sebentar ditekannya perutnya menahan gelak. Tak tahan hatinya melihat induk semangnya itu berlari macam itik pulang petang. Tiba-tiba kaki Pandeka tersaur pada akar lalu berdendam bunyi cempedak jatuh. Untunglah si Baduk dapat mengelak ke pinggir, kalau tidak tentu sudah 2 kali pisang berbuah. Tetapi karena mengelak itu ia dapat nista sekenyang-kenyangnya. Anak akan dicekik hantu. Awak jatuh dia lari. Tidak ditolongnya menegakkan. Tadi diunyahnya punggung awak, sekarang dia menghindar. Kalau awak jatuh masuk lubang, barangkali ditimbunya saja dengan tanah. Tapi kalau melihat nasi di piring, tadi imbau ia melompat datang, menolong menghabiskan. Kalau melihat awak dalam bahaya, ia menghindar jauh-jauh. Doanya macam anjing kurus. Mati jugalah Tuhan aku, supaya orang bersedekah dan perutku selalu kenyang, memakan sisa-sisa. Sambil berdiri ia bersungut-sungut juga, marah hatinya makin menjadi-jadi. Tiada jauh dari tempat jatuh itu dilihatnya seorang perempuan dengan anaknya sedang mengikat-ngikat daun kelapa kering yang dipungutnya dalam kebun itu. Biasanya daun-daun kelapa yang demikian dibiarkan saja oleh si Ali, dipungut oleh siapa yang suka. Akan tetapi oleh Pandeka perbuatan yang demikian dipandang suatu perbuatan yang amat salah. Entah karena ia sedang dalam marah dan kesakitan, entah karena yang berbuat salah itu seorang perempuan tua yang tiada berdaya. Sambil melompat sebagai pahlawan di medan perang, tangan perempuan itu ditangkapnya lalu dihardik di belalaknya. Hei pencuri yang tak bermalu,
Kau sangka di sini wilayah nenek moyangmu? Kau sangka di sini hak milik ibu bapamu? Tidak kau tahu ini bukan hutan rimba? Ini kebun yang dipelihara dan ada yang punya. Ayo jalan, ikut aku ke kantor polisi. Aku masukkan engkau ke dalam tutupan. Begini jugalah kerjamu setiap hari, mengambil hak milik orang. Perempuan itu menangis dengan ketakutan, bibirnya pucat pasi, kakinya gemetar. Daun kelapa yang diambilnya jatuh berserak-serak dari tangannya. Anaknya menangis memekik-mekik, mempergantungi kain ibunya. Sudah bertahun-tahun ia memungut daun-daun kelapa kering di sana. Tidaklah seorang jua yang marah, malahan si Ali, penunggu kebun itu, acap kali menyuruh dia mengambil daun-daun itu seberapa suka. Tetapi sekarang ia akan dimasukkan orang ke dalam penjara karena dituduh mencuri daun kelapa kering itu. Maka dengan tangis dimintanya amat sangat supaya ia jangan dibawa kepada polisi. Adapun si Badu biasanya tak peduli ia akan hal orang lain, baik orang itu sengsara maupun seorang itu melarat. Apalagi kalau orang dalam kesenangan yang dihiraukannya hanya keperluannya sendiri dan keperluan induk semangnya. Lain dari itu, masa bodoh. Akan tetapi sekali ini berlain benar ia dari biasa. Pada air mukanya tampak kesedihan hati, teristimewa melihat anak yang sangat ketakutan itu. Ayo Badu, kenapa engkau diam saja? Seret perempuan pencuri ini ke kantor polisi, kata Pandeka dengan mempergesek-gesekkan geraham. Tiba-tiba si Badu melompat lalu dipegangnya tangan perempuan itu, matanya berputar-putar dan gerahamnya berderik-derik. Sebagai orang yang sangat marah, akan tetapi ketika Pandeka terlengah, dibisikannya ke telinga perempuan miskin itu. Menyembah, minta ampun, panggilkan tuanku kepadanya. Ayo cepat. Perempuan itu lekas maklum maksud si Badu, dengan segera dijatuhkannya dirinya ke tanah lalu berlutut di hadapan Pandeka. Ampun tuanku yang pengasih dan penyayang, sembahnya dengan tangis. Ampun tuanku yang arif bijaksana, kasihanilah hamba yang dhaif lagi hina dina ini. Kalau tidak tuanku, siapa lagi yang akan mengaruniai ampun kepada hamba? Pandeka terdiam, matanya terkedip-kedip, sudut bibirnya bergerak-gerak sebagai hendak tersenyum. Sedang air mukanya jadi berseri-seri. Perempuan itu dibiarkannya saja duduk bersimpuh di ujung kakinya. Orang menyembah di kakinya meminta belas kasihannya sambil memanggilkan dia tuanku. Amboy, amboy, siapakah dia? Penghulu wijikah atau pemilik tuanku Regen? Beberapa lamanya ia berdiam diri saja. Kemudian katanya kepada perempuan itu dengan ramah, Kakak jangan berkecil hati. Tadi aku sudah terlanjur-anjur mengeluarkan perkataan yang tiada patut bagi orang baik-baik. Itu bukanlah karena didorong hati marah semata-mata, tetapi hanya sebagai gertak kepada orang-orang yang suka masuk kemari, tetapi tak tahu adat. Bagi kakak tidaklah begitu, karena kakak seorang yang tahu adat istiadat, pandai bersopan santun. Mulai dari sekarang, aku izinkan kakak mencari kayu atau daun-daun kelapa kering dalam kebunku ini. Jika bertemu kelapa 1-2 yang jatuh, boleh kakak bawa pulang. Tak seorang pun juga yang akan melarang, karena kebun ini hak milikku sendiri, tak berserikat dengan siapapun. Perempuan itu berdiri dengan hormatnya lalu undur perlahan-lahan. Dipandangnya kedua laki-laki itu dengan amat heran. Alangkah ganjilnya perubahan itu. Hujan badai yang tadi sebagai akan memusnahkan bumi ini tiba-tiba menjadi angin lemah lembut yang membawa harum-haruman yang menyegarkan badan dan perasaan. Sambil memunguti bebannya yang jatuh berserak-serak tadi, berkata pulalah ia perlahan-lahan, mudah-mudahan Tuhan yang Maha Kuasa membalas kebaikan tuanku itu. Menggigil tubuh Pandeka mendengar ucapan perempuan miskin itu. Mukanya berseri-seri sebagai orang yang sangat beruntung.
Kakak, apa kata kakak? Katanya, coba ulang sekali lagi, kurang terang kepadaku, kata si Pandeka itu. Hamba mohon terima kasih beribu-ribu akan kebaikan tuanku kepada hamba 2 beranak, kata perempuan itu dengan menundukkan kepala. Hamba berdoa mudah-mudahan Tuhan yang Maha Murah membalas kebajikan tuanku atas diri hamba yang hina dan melarat ini dengan rahmat yang berlimpah-limpah. Mendengar itu air mata Pandeka berlinang-linang karena sukacita. Kembang kempis lubang hidungnya yang pesek itu, maka dirabanya dompetnya, diambilnya uang 1 rupiah lalu diberikannya kepada perempuan itu. Nah, ini ada 1 rupiah kak, sedekahku, katanya dengan manis. Jika kakak kekurangan apa-apa, datang sajalah ke rumahku. Nanti ku tolong sedapat-dapat. Sekarang pulanglah dahulu. Tetapi jika kakak hendak mencari kayu juga, carilah kemana kakak suka. Pandeka berjalan meninggalkan perempuan tua itu yang sedang menyapu-nyapu air matanya karena kegirangan. Heran Badu, tabiatku dari dahulu begitu juga, kata Pandeka dengan muka berseri-seri. Lekas sekali kasihku tercurah melihat orang melarat seperti itu. Hamba juga sebagai engku itu, jawab bujangnya memuji dirinya. Kau dengar tadi perempuan itu memanggilkan tuanku kepadaku? Hamba dengar engku. Sudah sepatutnya engku dipanggilnya demikian. Apa benar kekurangan engku dari orang-orang besar kota Padang ini? Kaya ada, pemurah ada, gagah ada, semuanya cukup pada engku. Semakin kembang kempis lubang hidung Pandeka mendengar pujian itu, dia pun tertawa terbahak-bahak. Kemudian keduanya terus berjalan menuju rumah si Ali. Pada suatu pagi hari Minggu, udara baik, cuaca terang, angin sunyi, laut pun tenang. Tak ada ombak dan gelombang yang berdebur, hanya riak yang beralun memecah di tepi pantai. Berdesau-desau bunyinya di atas pasir yang putih, langit yang biru terbentang melengkung menutupi laut yang luas itu. Ketika itu Fatimah duduk termenung di depan jendela rumahnya memandang ke laut lepas. Sebuah kapal yang baru datang dari Aceh tampak sebesar sabut kelapa terapung-apung jauh di tengah lautan besar itu. Asapnya membenang dari selatan ke utara, makin ke belakang makin tipis dan akhirnya putus menjadi awan. Sebagai siput beringsut-ingsut, demikianlah rupanya kapal itu merayap di atas air. Mata Fatimah tak lepas dari sana, tetapi pikirannya rupanya tidaklah demikian, melainkan terus berkelana ke tepi langit. Menjalar di atas ombak yang beralun itu, air mukanya sebentar-sebentar jadi berubah. Kadang-kadang ia tersenyum simpul. Pipinya merah berseri-seri laksana bulan di celah awan, membayangkan pengharapan di masa yang akan datang. Untung bahagia yang menanti. Terkadang mukanya pusat lesi, hanya di tengah-tengah saja yang merah jambu, macam menawar di balik kasah. Menunjukkan sedih dan duka datang menggoda. Teringat nasib badan yang telah lalu ditinggalkannya oleh ibu yang amat tercinta. Akan tetapi kesedihan itu sebentar saja terus hilang diembus angin, dan kembalilah ia sebagai bermula. Sekali-sekali tampak ia menghela napas panjang diiringi oleh bunyi keluh perlahan-lahan. Wahai, alangkah mujurnya orang yang masih mempunyai ibu. Apa yang terkandung dalam hati dapat dikabarkan. Apa yang tak senang dalam dada dapat diadukan. Jika hendak pergi kemana-mana, hendak pergi ke pasar malam, hendak melihat orang yang mengarak tabut, atau melihat keramaian cap gome, dapat dibawanya. Tidak berbaju dijahitkannya baju, tidak berkain dibelikannya kain. Apa kehendak jarang yang bertopang, apa maksud jarang tak sampai. Tetapi sungguh malang anak yang tiada beribu macam aku ini. Segalanya serba susah, tak ada tempat berlindung, tak ada tempat berunding, tak ada tempat berberita, bertumbuh di diri sendiri.
hendak pergi kemana-mana, hati terasa segan. Sudah malu seiring dengan bapak karena awak sudah besar. Selagi kecil dapat jugalah dibawa-bawanya. Sekarang sudah tak pantas bersama-sama. Duduk di rumah hati tak senang. Akal hilang, pikiran tertumbuk. Dahulu waktu aku belajar di rumah Nyonya Jensen, tidaklah sesempit ini dunia terasa olehku. Masih dapat juga aku dibawanya menonton ini, menonton itu. Jika terus aku di sana, tentu aku telah fasih berbicara Belanda. Ini sudah 2 tahun tiada diulang-ulang, sudah banyak yang lupa dan lidah sudah mulai kaku. Kasihan benar Nyonya itu tak panjang umurnya. Sebagai ibuku juga, ya Tuhan, rupanya apa yang ku kasihi di dunia ini lekas kau ambil. Sekarang tinggallah badan terkatung-katung seorang diri. Apalah gunanya harta banyak ini? Apalah gunanya kain bajuku yang berpeti-peti? Intan berlian yang mahal-mahal, kemana hendak ku pakai? Keluar rumah pun jarang sekali semusim. Hidup sebagai burung balam, seperti bunyi pantun orang. Serantih teluknya dalam, batang kapas lubuk tempurung. Nasib ibarat burung balam, mata lepas badan terkurung. Aduh badan, tahun mana musim pabila akan dapat melihat negeri-negeri orang seperti Bukit Tinggi, Payakumbuh, Solok, Sawah Lunto? Bila pula akan melihat kota Betawi, Bandung, dan lain-lain? Tetapi jika tiba-tiba Patimah terhenti, mukanya merah padam sampai ke lehernya yang putih sebagai umbut pisang itu. Macam orang kemalu-maluan, seketika lamanya berdiam diri itu, lalu katanya pula perlahan-lahan, jika Allah mentakdirkan pertemuan kami, cita-citaku itu tentu akan sampai jua. Sehabis berkata itu, ia bangkit berdiri, berjalan ke cermin besar yang tergantung di dinding. Diperbaikinya letak sanggulnya, diurutnya rambutnya supaya licin, dibentulkannya lekat pakaiannya. Lama ia mematut-matut diri, walaupun pakaiannya bersahaja saja, tetapi amat manis juga dipandang mata. Sesudah berkaca itu, Patimah kembali ke tempat duduknya. Jarum renda diambilnya dari tempat penjahitan, tetapi tiap dicocokkan tiap salah, tiap dikaitkan tiap lepas. Pikirannya sudah berkelana pula menyisi langit yang hijau. Tak lama lagi musim tabut sudah datang pula, katanya lagi. 2 bulan lagi orang mulai mengambil tanah. Sudah 2 tahun aku tak melihat orang membuang tabut. Sekali ini ingin benar aku hendak pergi ke Pariaman. Kata orang di sana akan ramai benar tahun ini. Tapi dengan siapa aku akan pergi? Dengan bapak merasa malu, dengan orang lain tak ada yang patut ditumpangi. Aduh, buruknya nasib tidak beribu, kemana saja langkah terhambat. Dengan tiada dirasanya air matanya jatuh berderai-derai membasahi penjahitannya. Dalam ia bersedih hati demikian itu, tiba-tiba didengarnya suara orang bercakap-cakap. Patimah menengok ke halaman, tampak olehnya bapaknya bersama-sama 2 orang muda. Yang seorang sudah dikenalnya, yaitu menurut kata bapaknya bernama Sultan Ajis, bangsawan usul kota Padang. Ia bekerja di kantor tuan besar di Muara. Sudah beberapa kali anak muda itu dibawa bapaknya minum makan ke rumahnya. Tetapi yang seorang lagi tidak ia tahu, tampak pun baru sekali. Rupa-rupanya bangsawan juga kalau tidak bergelar Sultan marah sekurang-kurangnya, karena bapaknya kelihatan hormat kepadanya. Melihat itu, muka Patimah jadi merah, entah karena malu, entah karena segan, ia tak tahu. Dengan segera digosoknya matanya, lalu pergi ke belakang. Pandeka mempersilahkan jamunya naik. Setelah jamu itu duduk, tuan rumah berseru memanggil anaknya. Patimah, Patimah, kemana engkau? Apa, Pak? Kata Patimah seraya keluar mendapatkan bapaknya.
Tetapi di luar ia ditunggu oleh bapaknya dengan muka asam dan mata terbelalak. Sebagai orang yang amat gusar, Fatimah menundukkan matanya seraya berpikir, apa pulakah kesalahannya? Maka dapat belalak mata itu. Benar aku telah bersalah pula memanggilkan bapak, kata Fatimah dalam hati. Kata beliau, anak-anak kampung yang memanggilkan bapak. Kalau anak-anak yang terpelajar tak boleh begitu. Nah, ini engkau Sultan Ajis datang berjalan-jalan lagi kemari, kata Pandeka pula kepada anaknya. Engkau pun telah kenal pada beliau bukan? Kawan beliau ini engkau Sultan Mansur, juru tulis toko di Muara. Beliau juga berjalan-jalan kemari, melihat-lihat kampung. Berkenal-kenalanlah dengan beliau. Dengan kemalu-maluan Fatimah melayangkan mata kepada kedua anak muda itu. Anak muda itu memberi hormat dengan manis, dan Fatimah mengulurkan tangan lalu bersalam-salaman dengan kedua jamu itu. Engku Pandeka tersenyum-senyum melihat adat anaknya yang manis itu, tetapi Fatimah sudah macam udang dibakar karena malu. Kemudian kata Pandeka, Fatimah, pergilah ambilkan engku ini air. Tentu beliau ini amat haus. Berjalan di panas sejauh ini. Bukankah dalam lemari masih ada buah anggur di kaleng? Bukalah untuk kawannya. Lihat kue dalam belik. Kalau sudah habis, buka yang baru. Pergilah lekas. Ya ayah, jawab Fatimah perlahan-lahan lalu pergi. Jangan bersusah-susah benar lagi engkau. Kami baru saja minum, kata Sultan Mansur berbasa. Sekali-sekali kemari, tak akan pula dapat air agak seteguk, jawab Pandeka dengan tersenyum. Benar, engkau Sultan Mansur ini lo basa, kata Sultan Ajis berkelakar. Tetapi betul juga, dia baru sekali ini kemari. Kalau sudah 2-3 kali, tentu ia telah tahu akan hati engkau, dan apa-apa budi engkau tak akan ditolaknya. Betul engkau, betul, kata Pandeka dengan membusungkan dada dan mengembangkan lubang hidungnya. Jangan berengkuk lagi kepada kami, kata Sultan Mansur. Panggilkan sajalah nama kami masih anak-anak, barangkali sebaya dengan anak engkau. Kalau tak suka dipanggilkan engkau, baiklah, bersultan sajalah aku. Betul sekali kata Ajis tadi, aku. Kalau sudah tertumpah sayang kepada seseorang, sudah sebagai dunsanak kandung saja. Macam kepada Sultan Ajis ini, betul belum berapa kali dia datang kemari, tetapi rasanya sudah sejak dari kecilnya aku berkenalan dengan dia. Kalau orang-orang yang macam itu datang ke rumahku, tak mau aku macam ayam naik surau saja. Air seteguk, nasi sesuap akan dapat juga daripadaku. Sekarang pun jangan Sultan kira Sultan akan turun begini saja. Biarpun kami diam di kampung, insya Allah tidaklah akan kurang benar dari orang kota. Baik dalam hal apapun, apa saja boleh kuadakan, asal dapat ditukar dengan yang bergerai rambut. Nah, apa kataku Mansur? Kata Sultan Ajis, kasih beliau sudah tercurah pula padamu. Kita takkan dapat turun sebelum perutmu sama keras dengan lututmu. Tapi jangan takut Mansur, kita bukan masuk ke gurun tandas. Di sini padang luas, rumputnya tebal, makannya selepas-lepas tali. Takkan usak daging oleh pembantaian. Engku Pandeka terbahak-bahak mendengar puji-pujian Sultan Ajis itu. Terlampau sanjung benar Sultan Ajis, katanya sambil bertepuk dan mempergosok-gosokkan tangannya. Lubang hidungnya semakin besar, dadanya semakin busung. Tiba-tiba ia berseru kepada si Badu yang tak jauh duduk dari mereka, sedang menggeleng-gelengkan kepala melihat tingkah laku induk semangnya itu. Hei Pandir, masih di situ juga engkau merokok? Pergilah tolong Koki Minah ke dapur. Akan engkau biarkan saja jamu bangsawan ini? Pulang berperut kosong? Ayo pergi lekas, biawak,
tangkap ayam itu barang 2 ekor. Seekor suruh singgang oleh si Minah, yang seekor suruh buat sup saja. 2 ekor engku, kata si Baduk sambil berdiri, tetapi ia belum juga pergi. Iya, 2 ekor, pekak, pergilah lekas tangkap. Tetapi kalau tobat, kalau tak bersisa dan engkau tak kebagian. Masya Allah, betul-betul engkau bangsa biawak, buaya ayam. Kalau begitu tambahlah seekor lagi, tapi lekas sedikit supaya banget masaknya. Sudah hamba tangkap pagi tadi engkau 2 ekor ayam bujang, seekor ayam gadis. Tinggal memotong saja lagi, kata si Baduk sambil pergi tersenyum-senyum. Bersambung. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.